divine will with courage. Lur, selamat datang di Yutma Purni. Yo, apa kabar kabeh? Sehat walafiat, alhamdulillah. Kembali lagi bertemu dengan aku Yutma. Kali ini kita akan membahas film yang berjudul Don't Look Up. Nah, film ini menceritakan dua orang ilmuwan di mana mereka menemukan sebuah komet atau meteor sebesar gunung Everest yang akan menabrak bumi. Nah, tetapi dua ilmuwan ini ketika menginformasikan hal itu kepada pemerintah, justru reaksi pemerintah malah santai-santai wae cuy. Wis yo opo iku karepe ya toh. Langsung saja kita langsung ke alur cerita filmnya. Yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu. Terima kasih. Yuk kita langsung ke alur cerita filmnya. Let's go. Di awal film kita diperkenalkan wanita cantik yang bernama Kate. Kate adalah seorang mahasiswi muda calon BSD astronomi. Hari itu dia menemukan penampakan komet baru berukuran 9 km yang muncul di luar tata surya. Nah, penemuannya ini langsung disambut dengan gembira oleh para kolega serta dosennya yang bernama Dr. Mindy. Setelah memberi nama di komet itu, mereka pun mulai mengkaji perhitungan jalur pelintasan dan betapa terkejutnya mereka bahwa komet tersebut diperhitungkan akan menabrak bumi dalam waktu 6 bulan ke depan. Nah, loh yang jomblo segera cari pacar. I can't figure this one out. Not tonight. Tentunya hal ini membuat mereka panik karena besarnya komet tersebut bisa menyebabkan kepunahan seluruh planet bumi. Oleh karena itu, Mindy segera menghubungi pihak NASA untuk memberitahukan tentang penemuan komet ini. Sang pimpinan NASA yang bernama Dr. Calder menyambungkan informasi ini kepada Kepala Divisi Pertahanan Planet yang bernama Dr. Teddy. Dan setelah mengetahui ancaman besar ini, Teddy segera memerintahkan Mindy serta Kate untuk terbang ke Washington DC malam itu juga, agar mereka bisa mengadakan pertemuan dengan sang Presiden Amerika yang saat itu dijabat oleh Presiden wanita yang bernama Jenny Orland. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Mindy sampai di Gedung Putih dan disambut Teddy serta satu jenderal militer. Bukannya segera dipertemukan dengan sang presiden, mereka justru disuruh menunggu seharian suntuk, padahal sang presiden ada di ruangannya. Justru presiden malah lebih memprioritaskan urusan skandal serta pesta ulang tahunnya. Dan yang lebih parahnya lagi, Mindy dan Kate malah dikirim ke sebuah hotel untuk diminta beristirahat terlebih dahulu karena hari mulai malam dan kembali ke Gedung Putih esok harinya. Gak apa-apa lah ya hitung-hitung nginep di hotel gratis ya toh. Di hotel untuk menghibur diri, Kate menghubungi pacarnya yang bernama Phillips yang merupakan seorang jurnalis di sebuah perusahaan media terkenal. Sedangkan Mindy menelepon istrinya June serta putra-putranya untuk memeriksa keadaan mereka. Keesokan harinya, Kate, Mindy, dan juga Teddy akhirnya memiliki kesempatan untuk bertemu dengan sang presiden dan kepala staf kepresidenan yang merupakan anak dari presiden sendiri yang bernama Jason. Dan setelah dijelaskan mengenai ancaman tabrakan meteor yang kekuatannya seperti 1 miliar bom Hiroshima, sang presiden malah menanggapinya dengan tidak serius karena selama ini pihaknya sudah sering menerima laporan ancaman akhir dunia dengan alasan seperti keruntuhan ekonomi, ancaman kekeringan, kelaparan, BBM naik, dan semacamnya. Maka dari itu, sang presiden meminta mereka untuk sementara hanya mengamati dan mengawasi serta merahasiakan informasi ini dari publik. Terlebih lagi, pemilu paruh waktu akan digelar dalam beberapa minggu ke depan, sehingga presiden tak mau jika isu mengenai komet penghancur planet ini bisa mengalihkan fokus dukungan yang sudah dia dapatkan saat ini. Meetings that we've had over the years. A large celestial body heading towards our planet at Taking it very seriously, taking it straight in the heart. Thanks for dressing up. Kecewa karena pihak pemerintah tak melakukan apapun, Teddy lantas meminta kepada Mindy dan Kate untuk membocorkan informasi tersebut kepada media pers. Walaupun tindakan ini adalah ilegal, tapi hal itu lebih baik daripada mereka hanya berdiam diri menanti kematian dari tabrakan komet ini. Di sisi lain, seorang miliarder bernama Peter yang merupakan CEO dari perusahaan teknologi bernama Buzz juga menerima informasi mengenai kemunculan komet penghancur bumi ini dari para ilmuwannya. Keesokan harinya, Mindy dan Kate mendatangi sebuah media surat kabar yang ternama yang bernama The New York Herald untuk memberikan informasi mengenai ancaman kiamat komet ini. Yang pada akhirnya pihak media pun setuju untuk merilis temuan mereka setelah mengonfirmasi kebenaran data mengenai keberadaan komet tersebut dengan beberapa ilmuwan. Mereka pun diminta untuk terlebih dahulu tampil dalam acara televisi terfavorit di Amerika yang berjudul The Daily Rip. Awalnya Mindy serta Kate diminta untuk menunggu giliran selepas acara mengenai skandal pemerintah serta kisah cinta artis ternama yang bernama Ariana Grande.
Dan pada akhirnya giliran mereka tampil di depan kamera bersama dua host yang bernama Evante dan Jack. Akan tetapi perbincangan mereka mengenai temuan meteor yang mengancam planet bumi ini malah membuat Kate menjadi sangat marah karena tidak ditanggapi dengan serius oleh si pembawa acara yang berusaha membawa berita buruk dengan tetap ringan. This one house in particular that's right on the coast of New Jersey. Well, but in all fairness, I actually paid. It's supposed to be terrifying. 100% for sure gonna fucking die! Hey, Kate. Singkat cerita, setelah wawancara selesai, Evante yang tertarik dengan ketampanan Mindy mengajaknya ke bar untuk minum bersama. Tak lama kemudian, tim pemasaran New York Herald menunjukkan kepada Mindy hasil dari presentasi acara yang menunjukkan bahwa penonton di semua platform media lebih tertarik dengan kisah cinta dari artis Ariana Grande. Sedangkan pembahasan mengenai komet dari Mindy menunjukkan ketertarikan penonton yang jauh lebih sedikit. Walaupun wajah Kate ketika marah dijadikan sebagai meme dan Mindy yang dicap sebagai ilmuwan tampan. Sayangnya tidak ada yang peduli dengan berita mengenai komet tersebut hingga New York Herald pun memutuskan untuk tidak mempublish cerita mereka ke dalam artikel serta menghentikan dukungan karena di sisi lain kepala ilmuwan NASA mengatakan bahwa data mengenai komet yang dibicarakan oleh Mindy dianggap tidak akurat. Hal ini tentunya membuat Mindy terkejut, namun dia segera sadar bahwa kepala ilmuwan NASA itu ternyata adalah pendukung utama Presiden Jenny yang sebenarnya tak memiliki background astronom, dan yang lebih buruknya lagi Phillips memanfaatkan Kate untuk menjadi viral dengan menuliskan artikel tentang bagaimana dia dan Kate pernah tidur bersama. Kemudian Mindy sibuk berdebat dengan siapapun di komputer yang mempertanyakan pengetahuan ilmiah dan teori konspirasinya. Hingga pada suatu hari ketika Presiden Jenny tersandung skandal besar yang melibatkan foto bagian pribadinya, dia mengirimkan FBI untuk menangkap Mindy, Kate, dan Teddy dan membawa mereka kembali ke Gedung Putih. Freeze! Get on your knees right now! Get on your knees! Christ, you could have just called me. Okay, now be cool. Kemudian Presiden mengungkapkan permintaan maaf karena telah mengabaikan mereka dan berjanji akan bertindak dengan cepat untuk menghentikan kiamat komet ini. Pernyataan tersebut tentunya membuat Mindy, Kate, dan Teddy menjadi sangat lega. Akan tetapi Kate dengan cepat menyadari bahwa Presiden melakukan hal ini sebagai pengalihan isu atas skandal yang sedang menimpa dirinya, sehingga membuat berita mengenai tindakan pemerintah yang berusaha menyelamatkan bumi dari kiamat komet. Hal itu akan membuat masyarakat mengalihkan fokus pandangan mereka. Walaupun begitu, Kate tetap menyuarakan dukungannya terhadap Presiden karena bagaimanapun juga menghentikan komet adalah prioritas utama. Presiden kemudian membuat acara yang disiarkan secara langsung di seluruh dunia, kecuali Indonesia tentunya, mengumumkan bahwa keberadaan komet yang mengancam planet bumi, seperti yang disampaikan oleh Mindy dan Kate, adalah benar adanya. Maka dari itu pemerintah memiliki rencana jitu untuk menghindari kepunahan massal dengan cara mengirimkan sebuah pesawat luar angkasa yang dilengkapi dengan nuklir lalu diledakkan tepat di dekat komet sehingga membuat jalur komet bergeser dan tabrakan dengan bumi pun bisa dihindari. Presiden Jenny juga memilih seorang jenderal berpangkat tinggi bernama Benedict Darks yang dianggap sebagai pahlawan Amerika untuk mengendalikan pesawat ruang angkasa tersebut. Tentunya rencana ini langsung disambut baik oleh seluruh warga Amerika. Hingga Mindy kembali muncul di acara The Daily Rip lagi, dan akhirnya dia menjalin hubungan dengan Evante. Singkat cerita, hari peluncuran roket pun tiba, dan acara tersebut disiarkan secara langsung di semua stasiun televisi maupun media online. Dan seketika pesawat mulai terbang ke angkasa, semua orang pun merayakan dengan penuh sukacita, mengingat ancaman komet yang bisa menghancurkan bumi sebentar lagi akan dimusnahkan. Akan tetapi pada saat itu juga Peter yang merupakan pendonor dana utama dalam kampanye Presiden Jenny datang dan meminta berbicara secara pribadi dengan sang presiden. Dan beberapa menit kemudian sukacita para warga yang menyaksikan peluncuran pesawat luar angkasa berubah menjadi bingung setelah mendapati bahwa pesawat tersebut berputar kembali ke daratan. Nah, lo kan di PHP pemerintah. Beberapa jam kemudian Jason tiba-tiba menunjuk Mindy sebagai kepala penasihat sains di Gedung Putih, kemudian memintanya untuk ikut dalam rapat kabinet darurat. Sedangkan Teddy dan Kate diminta untuk menunggu di luar ruangan. Kemudian diketahui bahwa ternyata alasan mereka membatalkan misi tersebut adalah karena Peter telah menemukan adanya mineral langka yang biasanya digunakan oleh produsen teknologi dalam benda-benda seperti ponsel. Dan mineral langka tersebut ada di dalam kandungan komet tersebut yang ditaksir bernilai ratusan triliun dolar.
Faktanya saat ini mereka mulai kehabisan tambang mineral karena Cina memiliki sebagian besar dari tambang itu. Peter memiliki rencana untuk mengirimkan beberapa drone canggih yang diprogram untuk memecah komet menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, kemudian membiarkan potongan-potongan komet itu jatuh ke laut untuk ditambang nantinya. Mendengar hal ini, Mindy menentang rencana tersebut karena tidak ada gunanya menjadi kaya jika mereka mati akibat tabrakan komet nanti. Namun pastinya pendapat Mindy ini sudah jelas diabaikan begitu saja. Setelah pertemuan itu, Mindy berkumpul dengan Kate dan Teddy di sebuah bar dan memberitahu mereka rencana dari Peter. Beberapa pengunjung di bar tanpa sengaja mendengar percakapan mereka yang lantas membuat Kate memutuskan untuk memberitahukan semuanya kepada orang-orang di sana. Dengan lantang, Kate berkata bahwa presiden mengizinkan komet menabrak bumi sehingga orang kaya bisa menjadi lebih kaya. Hal ini lantas memicu serangkaian kerusuhan di sekitar kota. Sometimes you just gotta choose the good one. Sehingga FBI lagi-lagi menangkap Kate dengan tuduhan membagikan info rahasia serta merusak properti pribadi. Meskipun begitu, Kate diberi pilihan untuk dibebaskan kembali asalkan dia mau menandatangani surat kesepakatan di mana dia diwajibkan untuk tidak membicarakan masalah komet ke publik atau media lagi serta keluar dari jaringan. Pastinya kesepakatan ini langsung diterima oleh Kate karena dia juga sudah tidak peduli lagi. Kate kemudian kembali ke kampung halamannya di Illinois untuk kembali tinggal bersama orang tuanya. Akan tetapi dia malah diusir oleh kedua orang tuanya karena orang tuanya sendiri adalah pendukung penuh pemerintah dan tidak ingin ada pengkhianat di rumahnya. Kate pun akhirnya hidup sendiri dan bekerja sebagai seorang kasir di supermarket. Di sana dia bertemu dengan 3 orang pria yang mengaku sangat mengagumi Kate. Walaupun saat itu ketiga pria itu ketahuan mencuri, tapi Kate biarkan karena dia sudah tidak peduli lagi. Salah satu pria yang bernama Yuli kemudian mengundang Kate untuk bergabung bersama mereka dan Kate pun menerima. Hingga akhirnya mereka berdua pun lantas menjalin hubungan. Singkat cerita, ketika Mindy serta Evante kembali ke kamar hotel, mereka dikejutkan dengan kehadiran Juni yang akhirnya mempergoki perselingkuhan ini. Namun bukannya minta maaf kepada istrinya, Mindy justru mencoba membuat beberapa alasan tentang mengapa dia melakukan perselingkuhan ini. Tentu saja hal ini membuat Juni marah dan mulai melemparkan beberapa botol obat-obatan sebelum mengucapkan perpisahan. Beberapa hari kemudian, Mindy bersama Presiden Jenny mendatangi hanggar milik Peter di mana mereka diperlihatkan secara langsung dengan salah satu drone canggih yang diyakini mampu memecah komet. Walaupun telah dianggap canggih, namun Mindy masih mempertanyakan karena rencana ini secara garis besar tidak sejalan dengan ilmu sains dan bahkan beberapa ilmuwan teman Mindy juga telah banyak yang digantikan maupun mengundurkan diri karena juga mempertanyakan hal ini. Pertanyaan itu memicu kemarahan dari Peter yang menganggap bahwa teknologi ciptaannya jauh lebih canggih daripada perhitungan yang dibuat oleh para ilmuwan. Dan bahkan algoritma teknologinya bisa mengetahui bagaimana Mindy meninggal dengan keakuratan mencapai 96%. Penolakan ilmu sains yang dilakukan oleh Peter serta fakta bahwa hampir sebagian besar orang mulai percaya bahwa komet penghancur planet tidak pernah ada membuat Mindy menjadi kehilangan kendali diri ketika dia kembali muncul di acara The Daily Rip. Mindy dengan marah mengatakan kepada semua orang bahwa komet sebesar Gunung Everest benar-benar ada dan sedang menuju bumi, serta tindakan apapun yang dilakukan oleh Peter dan pemerintah Amerika tidak akan bisa menjamin keselamatan manusia karena mereka telah membungkam semua ilmuwan yang menyuarakan pendapat atas ilmu sains. Michael, the president of the United States, I think this whole administration mine, and I think, wow. Akibat ungkapan tersebut, Mindy ditangkap oleh FBI dan diberi kesepakatan yang sama seperti yang diterima oleh Kate. Hal ini juga membuat Evante akhirnya memutuskan hubungan dengan Mindy. Beberapa waktu kemudian, dunia akhirnya ditunjukkan dengan penampakan komet yang sudah mulai terlihat di langit malam. Beberapa orang yang menyaksikan penampakan komet ini pun akhirnya percaya dan mulai khawatir. Mindy yang berkendara ke Michigan bergegas menghubungi Kate yang ternyata juga sedang melihat komet itu bersama Yuli. Mereka kemudian bertemu dan membuat sebuah vlog untuk meminta kepada semua orang di seluruh dunia agar melihat ke atas dan meyakini bahwa komet penghancur bumi yang selama ini dibicarakan benar-benar ada. Hal ini pun memicu sebuah gerakan yang disebut dengan lihat ke atas atau just look up yang diikuti oleh jutaan orang di seluruh dunia melalui media internet. Dan Mindy mulai kembali muncul di televisi untuk memperingatkan orang-orang bahwa mereka semua akan mati, serta mengatakan bahwa Presiden Amerika dan Peter adalah sosok sosiopat dan fasis. Gerakan ini juga mendapatkan dukungan dari 2 artis terkenal yang kemudian menggelar konser besar-besaran sebelum kiamat untuk menyanyikan lagu spesial mereka yang berjudul Just Look Up. Tentunya Presiden Jenny tidak tinggal diam. Dia lantas membalas dengan gerakannya sendiri yang disebut dengan Don't Look Up atau jangan lihat ke atas.
dengan mengatakan bahwa Mindy hanya menakut-nakuti agar mereka kehilangan kebebasan. Dan gerakan presiden ini didukung oleh jutaan pemilih konservatif dan penggila konspirasi yang mempercayai pihak pemerintah. Kerusuhan serta protes kemudian pecah di jalanan Amerika. Sementara itu, negara Rusia, India, dan Cina yang telah memutus hubungan dengan Amerika mulai bekerja sama untuk mengirim pesawat ruang angkasa mereka sendiri demi menghentikan kiamat komet ini. Akan tetapi, ketika rencana penerbangan akan dimulai, komplek peluncuran roket di Baikonur di Rusia tiba-tiba meledak, yang pada akhirnya membuat rencana penyelamatan ini tidak bisa dilakukan. Hingga ketika komet mulai semakin mendekat, Mindy lantas memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya bersama Kate serta Yuli, agar mereka bisa menghabiskan hari terakhir mereka sebagai sebuah keluarga. Mereka juga terlebih dahulu berbelanja bahan makanan sebelum kemudian mendatangi rumah Juni. Dan karena situasi benar-benar tidak terelakkan lagi, Juni akhirnya memutuskan untuk menerima Mindy kembali setelah mengaku jika sebenarnya dia juga pernah melakukan perselingkuhan. Tak lama kemudian Teddy juga menyusul untuk bergabung. Mereka kemudian mengadakan makan malam bersama dengan diawali mengirimkan doa sembari menunggu komet menghantam bumi. Malam itu dunia juga sedang disibukkan dengan waktu peluncuran drone milik Peter yang ditampung di dalam puluhan roket luar angkasa. Sambil menunggu peluncuran, Presiden Jenny sempat bertanya kepada Peter tentang bagaimana cara kematiannya. Menurut algoritma teknologi Buzz, Peter menjawab bahwa Jenny akan dibunuh oleh seekor binatang yang bernama Bronterok yang sama sekali tidak diketahui bagaimana binatang itu. Singkatnya, roket luar angkasa yang membawa 24 drone canggih pun akhirnya lepas landas. Walaupun di awal peluncuran beberapa roket terlihat gagal terbang dan meledak, namun Peter meyakinkan bahwa mereka telah mengantisipasi hal ini dan mengklaim bahwa drone yang tersisa masih bisa menjalankan misi. Setelah beberapa waktu kemudian, ketika beberapa drone berhasil menempel pada komet, terlihat mulai meledakkan bom untuk memecah komet. And 27 are lost due to lateral control malfunction. Faktanya, usaha tersebut gagal total karena menurut pengamatan dari Cina, komet tersebut masih utuh dan masih meluncur menuju bumi. Mendengar hal ini, Peter bersama Presiden Jenny berpamitan kepada seluruh kru yang bekerja untuk pergi ke toilet. Padahal yang sebenarnya mereka pergi dari sana menggunakan sebuah helikopter. Dalam perjalanannya, Presiden Jenny sempat menghubungi Mindy untuk menawarinya 2 kursi kosong dari pesawat ruang angkasa rahasia yang diperuntukkan bagi para jutawan yang memiliki uang. Pesawat itu dirancang khusus untuk menjaga penumpangnya tetap hidup dengan teknologi cryogenic dengan kapasitas mencapai 2.000 orang. Pesawat itu juga telah diprogram secara akurat untuk menemukan planet serupa bumi di zona Goldilocks yang berkemungkinan bisa ditinggali. Akan tetapi Mindy menolaknya karena dia lebih menginginkan meninggal bersama keluarganya dan lebih menyarankan agar Jenny memberikan kursi itu kepada putranya. Dan ketika itu Jenny baru sadar bahwa putranya Jason telah tertinggal. Dan pada akhirnya seluruh dunia pun saling berpegangan tangan serta berpelukan bersama orang-orang yang dicintai sebelum komet sebesar gunung Everest melenyapkan seluruh kehidupan di bumi. Setelah komet menghantam, satu-satunya orang yang berhasil selamat dari bencana itu adalah Jason yang langsung merayakan kehidupannya dengan berfoto selfie. 22.740 tahun kemudian, pesawat ruang angkasa dengan para jutawan di dalamnya akhirnya menemukan sebuah planet baru yang sangat mirip seperti bumi yang bisa ditinggali. Para pria atau wanita terbangun dari cryogenic mereka dan langsung menjelajahi daerah itu tanpa berpakaian. Mereka pun cukup kagum dengan keindahan dari planet itu. Namun ketika Jenny mendekati seekor binatang cantik berbentuk burung berwarna biru, binatang tersebut malah menyerang dan memakannya. Nah, dari sini prediksi dari teknologi algoritma Peter sangat tepat mengenai bagaimana cara Jenny akan meninggal. Bahwa Jenny akan terbunuh oleh binatang yang bernama Bronterok. Dan film pun berakhir.